Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan, bahkan saya katakan sebagai tauladan birokrat Sunda, Gubernur Jawa Barat yang ke-17, Bapak Bay Mahmudin. Saya memberikan ucapan spesial pada pagi hari ini karena dia sebagai PJ betul-betul memposisikan sebagai PJ. Mengatur ritme birokrasi, menata keuangan, kemudian mengantarkan pemimpin baru dengan penuh sukacita dan penuh rasa bahagia. Dan ini pelajaran penting di saat orang hari ini krisis terhadap kejujuran, maka saya berani berkata, Pak Bay adalah sosok pejabat yang sangat jujur. Bukan hanya jujur keuangan, dia juga jujur pada istrinya. Yang saya hormati Saudara Wakil Gubernur Jawa Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, saya lebih menyebutnya dalam keseharian Kang Buki Wibawa. Dia memiliki kewibawaan bukan hanya di kantor, dimanapun dia tetap berwibawa. Para wakil ketua, ada Kang Iwan Suryawan, ada Kang Emki Iswara, ada Mas Ono Surono karena emas, beda dan termasuk orang yang sangat kaya. Karena mungkin lebih dari 80 kg kekayaan emas murninya. Karena kita harus menghormati wilayah, karena wilayah Indramayu itu kebudayaan Cirebonan, Jawa dan Sunda. Kemudian ada Kang Acep Jamaludin, kalau ini murni orang Sunda kelihatan. Yang saya hormati Bapak Pangdam 3 Siliwangi, asli orang Sunda. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jabar, asli juga orang Tasik. Kemudian yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kemudian juga yang mewakili Kapolda Metro Jaya. Saya ucapkan terima kasih karena wilayah kita termasuk di dalamnya ada Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, itu adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya banggakan kawan-kawan saya, para ketua komisi, wakil ketua komisi, para anggota komisi, para ketua banggar, wakil ketua banggar, para ketua badan musyawarah, wakil ketua badan musyawarah, mudah-mudahan istilahnya belum berubah karena saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, ketua komisi E, pernah menjadi wakil ketua komisi 4 DPR RI bareng dengan Pak Ono Surono, dan dulu direncanakan mau satu pasangan, ternyata nasib yang mengatakan berbeda. Tetapi saya tahu Pak Ono masih sangat mencintai saya hari ini. Bisa terbukti dari postingan-postingan di media sosialnya. Saya bicara ijazah, Pak Ono bicara ijazah. Yang mungkin tidak akan pernah diikuti adalah saya cari istri, tidak mungkin Pak Ono cari istri. Para tamu undangan, hadirin yang berbahagia, hari ini juga yang berbahagia bukan hanya Gubernur Jawa Barat, tetapi juga para bupati dan wali kota. Mudah-mudahan hadir di sini. Saya mulai dari ujung selatan, wali kota Banjar kalau ada berdiri. Kemudian Bupati Pangandaran kalau ada berdiri, ada. Kemudian Bupati Ciamis, wali kota Tasik, Bupati Kuningan,
Bupati Cirebon, Wali Kota Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, Bupati Sumedang, Bupati Subang. Nah ini Bupati Subang mantan juga, anggota DPRD dulu termuda, sekarang Bupati termuda, tapi sudah bersumpah tadi malam dengan saya tidak akan punya istri muda. Bupati Purwakarta, Bupati Karawang, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Sukabumi, Bupati Sukabumi, Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, Bupati Kabupaten Bandung, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bandung. Ada yang terlewat? Sudah? Oh iya, kalau Garut memang sengaja dilewat. Karena kalau itu harus paling belakangan menyebutnya. Yang paling utama Bupati Garut itu agak spesial. Bukan hanya Bupati Garut yang hadir, tetapi wakil bupatinya juga hadir. Saya kurang mengerti kenapa wakil bupatinya juga hadir. Tepuk tangan. Yang jelas tadi pagi saya sudah menegur anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Purwakarta dan Subang dari Partai Gerindra, karena lebih banyak kunjungan ke Garut dibanding kunjungan ke Purwakarta dan Karawang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa ritual pemilihan gubernur bukan hanya sekedar seremoni demokrasi yang menghabiskan anggaran triliunan dalam setiap tahun. Tetapi yang lebih esensi dari itu adalah membangun komitmen bersama bahwa bangsa ini bisa membuka ruang demokrasi yang terbuka, dipilih oleh seluruh rakyatnya yang memenuhi batasan usia undang-undang. Dan Jawa Barat adalah tingkat pemilih tertinggi di Indonesia. Dalam tingkat pemilih tertinggi di Indonesia itu, kita mampu menyelenggarakan demokrasi dengan baik. Demokrasi yang mengedepankan semangat silih asa, silih asuh dan silih asi. Itu dibuktikan dengan tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon gubernur Jawa Barat. Yang pertama pasangan Kiai Haji Adang, pasangan Pak Ahmad Saihu, dan pasangan Pak JJ yang telah membuka ruang demokrasi dengan kebersihan hatinya. Demokrasi bisa berjalan dengan baik dan memberikan ketauladanan bagi kita semua. Dan paling penting adalah demokrasi harus melahirkan kesejahteraan publik. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gemah Ripah Repeh Rapi. Gemah Ripah Repeh Rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Pancawaluya mengajarkan bagaimana pembangunan harus disusun berdasarkan sistematika kerangka dasar sebagai tahapan yang disebut dengan gerbang Pancaniti. Dalam tahapan itu yang pertama adalah manusia cager, artinya bahwa kesehatan warga adalah fondamen utama dalam kehidupan kita. Maka pembangunan harus mengarah pada upaya membangun kesehatan. Maka kesehatan memiliki dua variabel. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan.
Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep, dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan. Berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya, yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan. Komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan. Menjaga keselamatan penumpangnya, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan. Pembangunan bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya kita melakukan pengobatan. Maka seluruh perangkat pemerintah harus segera mengalokasikan pembiayaan, menyediakan puskesmas pembantu di tingkat desa dengan kekuatan layanan yang memadai, menyediakan puskesmas di tingkat kecamatan yang rawat inap dengan kerangka layanan yang memadai, memberikan rumah sakit layanan di setiap kabupaten kota, di mana satu rumah sakit di kabupaten kota yang satu memiliki spesialis penyakit yang A, yang rumah sakit kabupaten lain yang B, yang kabupaten yang lain yang C. Maka yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah, saya menyebutnya dengan pembangunan wilayah kebudayaan.
kekayaan. Dulu pemerintah kolonial menyebutnya ekskresidenan. Maka di ekskresidenan itulah harus tumbuh rumah sakit kabupaten kota yang satu sama lainnya saling mengisi. Yang satu unggul di paru-paru, yang lain unggul di kanker, yang lain unggul di bedah saraf. Maka investasi negara, investasi pemerintah provinsi harus mengarah pada itu. Apa yang menjadi kebutuhan publik, maka awal yang harus dilakukan adalah membuat audit kesehatan bagi seluruh warga Jabar, sehingga kita tidak salah dalam merencanakan alat kesehatan, tidak salah dalam membeli obat. Untuk apa? Agar sesuai dengan culture-nya. Apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini, ketika orang Garut dipatok ular, maka serumnya tidak ada di puskesmas. Untuk itu harus diidentifikasi secara ekologi. Di desa ini ular apa? Kalau mematuk petani, mematuk nelayan, mematuk buruh tani, maka kita harus sudah siap. Maka di desanya sudah ada serum bisa anti ular. Kerangka ini harus dibangun dalam capaian berpikir yang universal. Tetapi tindakan-tindakannya harus bersifat lokal. Kemudian yang berikutnya adalah membuat gerakan. Ketika hari ini dicanangkan gerakan makan bergizi gratis, sesungguhnya itu adalah harapan. Harapannya apa? Harapannya anak-anak kita mendapat asupan gizi yang memadai. Hari ini anak-anak Jawa Barat mengalami problem di makanan. Kenapa? Ibunya sudah tidak memasak di rumah, ibunya masih. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak yang melahirkan tidak masuk. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.